Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdiih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbalah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazid lana hudan wa ilman wa taufiqah. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia dan anugerah yang dicurahkan kepada kita sekalian, sehingga pada malam hari ini kembali kita bisa bermajelis untuk melanjutkan pelajaran kita. Dan tak lupa kita mengucapkan salawat dan salam untuk baginda Nabi kita yang kita cintai dan yang kita muliakan, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta para keluarga, sahabat, dan handai tolan beliau yang diridhoi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian dimuliakan oleh Allah, kita kembali membaca kitab kita. Poin selanjutnya, ya, pekan lalu kita sudah sebutkan tentang dhamanul mithli, ya, yaitu jaminan atau membayar atau mengganti dengan barang yang semisal atau dengan harta yang semisal. Ya, bisa bila kita merusakkan barang atau harta orang lain. Ya. Kemudian poin selanjutnya disebutkan dalam kitab ini, al-i'tida'u bil jarhi au akhdhil mali. Idza ta'adda insanun ala akhar bil jarh aw bi akhdhil mali fahal lil muta'addi lil mu'tadi alayhi an ya'khudha haqqahu bi nafsihi idza dhafara bihi. Lil ulama'i fi hadhil mas'alati aktsaru min ra'yin wa qad rajjaha al-Qurtubi al-jawaz faqala was-sahihu jawazu dzalik kaifama tawassala ila akhdhi haqqihi ma lam yu'adda sariqan wa huwa madhhabu Syafi'i wa hakahu Dawudi an Malik wa qala bihi Ibnu al-Mundhir wa ikhtarahu Ibnu al-Arabi wa anna dzalika laysa khiyanatan wa innama huwa wusulun ila haqq. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam unsur akhaka zaliman aw madluman wa akhdhul haqqi min adh-dhalimi nasrun lahu. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Hind binti Utbah imra'ati Abi Sufyan lamma qalat lahu inna Aba Sufyan rajulun syahih la yu'tini minan nafaqati ma yakfini wa yakfi baniyah illa ma akhadtu min malihi bighairi ilmi fahal alayya junah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khudhi ma yakfiki wa yakfi waladaki bil ma'ruf.
fa'abaha lahal akhdha wa alla ta'khudha illa al-qadra alladhi yajibu laha wa hadha kulluhu thabitun fi sahih. Wa qawluhu ta'ala faman i'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimithli ma i'tada 'alaikum qati'un fi mawdhi'il khilaf. Qala wa ikhtalafu idza dhafara bimalin lahu min ghairi jinsi malihi faqila la ya'khudhu illa bihukmil hakim. Walisyafi'i qawlan asahhuhuma al-akhdhu qiyasan ala ma law dhafara lahu min jinsi malihi. Wal qawlu tsani la ya'khudh li'annahu khilaful jins. Wa minhum man qala yataharra qimata malihi alayhi wa ya'khudhu miqdara dhalika wa hadha huwa as-sahih lima bayyannahu bid-dalil. Intaha. Artinya al-i'tida' bil jarhi au akhdhil mal. Ya. Al-i'tida' itu artinya melakukan tindakan kriminal. Ya tadi i'tidaan. Melakukan tindakan kriminal dengan melukai bil jarh atau akhdhil mal atau mengambil harta. Ya. Ini hukumnya bagaimana? Nah, disebutkan dalam kitab ini apabila seorang melakukan tindakan kriminal kepada orang lain dengan melukai atau mengambil hartanya, maka apakah orang yang dizalimi itu berhak atau boleh mengambil haknya sendiri apabila dia mampu melakukannya? Jadi masalahnya ketika ada seseorang yang diambil haknya atau dilukai dia, ya, kemudian dia mengambil hak orang yang melukainya tersebut. Maka apakah boleh untuk dia melakukannya atau tidak? Apakah harus melalui hakim? Atau bisa langsung bertindak? Nah, ini maksudnya. Ya. Dia langsung bertindak. Baik. Maka di sini disebutkan para ulama dalam masalah ini berbeda pendapat. Jadi sebagian mengatakan tidak boleh. Walaupun dia mampu melakukannya, maka seharusnya dia melapor ke pihak berwenang dulu. Nah, nanti pihak berwenang yang memutuskan apakah orang tersebut divonis bersalah dan mengembalikan apa yang diambil atau dihukum karena melukai seseorang. Karena kalau tidak dilaporkan ke pihak berwenang, kemudian orangnya langsung bertindak sendiri, nanti dikhawatirkan tindakan tersebut akan menyebabkan ada pembalasan lagi. Ya. Jadi masalahnya tidak selesai-selesai.
dibalas lagi, diambil lagi, dibalas lagi, diambil lagi. Tidak selesai-selesai. Kalau pihak berwenang yang memutuskan, nah itu sudah selesai. Ya. Jadi walaupun orang yang dihukum itu atau orang yang divonis bersalah itu, dia melakukan hukumannya, maka yang menghukum dia bukan individu, bukan perorangan, tapi langsung berhadapan dengan negara tentunya. Ya, maka itu akan mencegah terjadinya nanti tindakan apa? Tindakan pembalasan. Ya, karena yang hukum negara, ya. Yang hukum pihak berwenang. Ya. Kalau mau melawan pihak berwenang tentu berpikir-pikir orang. Ya. Nah, karena itulah fungsinya apa? Orang-orang berwenang itu ditunjuk untuk menyelesaikan masalah dan supaya masalahnya tidak berlarut-larut dan tidak berkepanjangan. Ya, makanya dibentuklah itu lembaga-lembaga. Nah, dalam Islam juga ada. Ya, pada masa Nabi ya, Nabi sendiri yang bertindak. Ya. Nah, kalau Nabi sudah bertindak berarti sudah apa namanya, mau tidak mau urusannya harus selesai di situ. Ya, tidak boleh lagi dipanjang-panjangkan masalahnya. Ya. Pada masa khilafah juga demikian. Nah, nanti pada masa Umar bin Khattab sudah mulai angkat qadhi. Ya, diangkat qadhi syuraih dan seterusnya. Jadi kalau sudah qadhi yang memutuskan, sudah selesai. Ya. Kalau tidak puas, maka mengadunya kepada khalifah. Dan kalau sudah dihukum ya berarti sudah selesai. Ya. Nah, tapi kalau diambil sendiri, walaupun dia mampu, diambil sendiri, nah, nanti akan terjadi masalah. Kenapa? Dia bilang, yang dia ambil itu harta yang tidak sama dengan yang saya ambil. Yang saya ambil 10, dia ambil 11 katanya. Berarti itu akan menimbulkan lagi apa? Menimbulkan lagi permasalahan yang baru. Yang satu itu masalahnya. Kalau ambil 10 enggak apa-apa, tapi dia ambil 11 katanya. Jadi saya tidak terima lagi. Akhirnya masalahnya tidak kelar-kelar. Ya, maka sebagian para ulama mengatakan tidak boleh langsung mengambil sendiri atau bertindak sendiri. Ya, jadi harus harus melalui pihak berwenang dulu. Ya. Dan sebagian ulama yang mengatakan boleh. Nah, ini yang disebutkan dalam kitab ini dan disahihkan atau dirajihkan oleh Imam Al-Qurtubi. Ya. Beliau mengatakan bagaimanapun caranya dia mendapatkan haknya selama dia tidak mencuri, maka itu dibolehkan. Ya. Jadi kalau dia bertindak sendiri, ambil haknya, maka itu boleh saja. Selama tidak dianggap mencuri. Selama tidak dianggap mencuri. Artinya selama yang dia ambil itu sama persis dengan dia punya barang. Misalnya dicuri sepeda. Ya. Saya punya sepeda dicuri oleh seseorang. Kemudian saya ambil sepeda dari rumahnya yang sama dan itu. Yang sama dengan saya punya sepeda. Ya. Maka kata Imam Al-Qurtubi, was-sahih jawazu dzalika. Itu boleh. Selama tidak dianggap mencuri. Nah, kata selama tidak dianggap mencuri ini agak riskan juga. Ya. Kenapa kita katakan riskan atau berbahaya juga? Ya karena bisa saja orang yang tuan rumah yang kita ambil barang kita itu tidak terima.
mencuri, dia curi saya punya sepeda. Ya. Kita bilang tidak, saya ambil sepeda itu karena dia ambil sepedaku duluan. Ya. Dia bilang, iya saya ambil sepedanya, tapi tidak sama dengan yang dia punya. Nah, itu kan agak susah juga itu. Ya. Maka dia dianggap mencuri. Jadi kalau tidak dianggap mencuri, maka itu boleh. Tapi kalau dianggap mencuri, maka tidak boleh. Ya. Karena di sini disebutkan malam yu'addu sariqan. Ya. Jadi beliau membuat syarat ini agak susah untuk dipenuhi kalau kita bertindak sendiri. Ya. Karena orang yang apalagi orang pencuri, memang pencuri kakap, ya. Dia ada saja alasannya itu supaya kita yang justru punya hak itu bisa dikenai hukuman. Ya. Kalau dia sudah apalagi pencuri profesional, ya. Dia curi kita punya barang tapi profesional. Kita ambil orang sama dia, dia yang malah membuat kita kena hukuman. Ya. Nah ini agak berbahaya juga ini, ya. Makanya di sini disebutkan tetap beliau mengatakan bahwa di sini banyak sekali pendapat para ulama. Ya. Dan yang beliau sebutkan di sini cuma pendapatnya Imam Al-Qurtubi ini. Beliau tidak sebutkan pendapat yang lain. Ya. Dan beliau mengatakan ini adalah pendapat Imam Madhab Syafi'i dan disebutkan oleh Imam Ad-Dawudi merupakan juga dari Imam Malik dan dipilih oleh Imam Ibnul Munzir dan dipilih juga oleh Imam Ibnul Arabi Al-Maliki. Ya, Ibnul Arabi, salah seorang ulama dalam mazhab Maliki. Wa anna dzalika laisa khiyanatan. Dan beliau mengatakan bahwa itu tidak termasuk khianat. Nah, kalau bertindak sendiri, ambil sendiri. Ya, ambil sendiri barang yang dicuri. Barang kita yang dicuri itu kita ambil sendiri. Atau kita ambil barang yang sama dengan yang dicuri dari kita itu. Kita ambil sendiri. Nah, beliau mengatakan ini boleh. Ya. Dan tidak termasuk sebagai tindakan pengkhianatan. Tapi tadi ada statement malam yu'addu sariqan. Ya. Selama dia tidak dianggap mencuri. Nah, ini agak seperti yang kita bilang tadi agak riskan pendapatnya. Ya. Di sisi lain dia mengatakan yang penting dia tidak dianggap mencuri. Ya. Di sisi lain dia mengatakan bahwa itu tidak termasuk pengkhianatan. Nah itu untuk membedakannya agak susah. Ya. Ya seperti yang kita bilang tadi. Kalau kita bertindak sendiri, ya, mesti orang yang kita ambil barangnya itu, ya, walaupun dia orang mencuri kita punya duluan, mesti dia tidak membiarkan begitu saja. Ya. Dia akan mempermasalahkan juga apa yang kita lakukan itu. Nah ini yang menjadi riskannya itu. Wa innama huwa wusulun ila haq. Beliau mengatakan itu adalah cara untuk mendapatkan hak. Ya, usul bisa menyampaikan kita kepada hak kita. Ya. Ini pendapat beliau, ya. Dan beliau berdalil pertama, sabda Rasulullah SAW, unsur akhaka zaliman au mazluman. Bantulah saudaramu baik ketika dia berbuat zalim atau ketika dizalimi. Dan mengambil hak dari orang zalim itu termasuk membantu orang tersebut. Ya, artinya kalau kita mengambil hak kita dari pencuri itu, ya, berarti kita sudah membantu pencuri itu. Maksudnya membantu sini apa? Membantu menggugurkan dosanya. Ya. Karena kita sudah ambil hak kita, otomatis dosanya mencuri itu sudah tidak ada lagi. Ya. Karena kita sudah balas. Ya. Nah, itu namanya unsur akhaka zaliman. Ya. Dalam hadis unsur akhaka zaliman aw mazluman.
tolonglah saudaramu ketika zalim dan dizalimi. Para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kalau ketika saudara kami dizalimi mungkin bisa kami tolong. Tapi bagaimana kalau orang itu zalim? Bagaimana cara menolongnya? Ya. Bagaimana cara menolong orang zalim? Ya. Bukankah tidak boleh menolong orang zalim? Kita jadi ikut zalim nanti jadinya. Ya. Rasulullah mengatakan, kamu mencegah dia dari berbuat zalim, itu cara membantunya. Bukan membantu melancarkan dia punya kezaliman, bukan. Ya. Ya, para sahabat kan pahamnya gitu. Orang zalim dibantu, berarti kita bantu dia punya kezaliman. Ya. Rasulullah bilang, bukan begitu maksudnya. Maksudnya adalah supaya mencegah dia berbuat zalim dan mencegah dia berbuat dosa. Berarti kita itu sudah namanya membantu. Ya. Jadi bukan membantu melancarkan kezalimannya atau bukan membantu mensukseskan kezalimannya, bukan. Ya. Tapi mencegah kezalimannya. Ya. Supaya dia tidak berdosa, supaya dia tidak melakukan kezaliman. Nah, itu kata Rasulullah, maknanya menolong orang yang zalim. Ya. Nah, ini kata beliau, kalau kita mengambil hak kita dari orang yang mencuri itu berarti kita menolong dia. Ya. Menolong supaya dia tidak dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Paham ya? Ya. Supaya dosanya gugur. Tadi kan ketika dia ambil kita punya barang, berdosa dia. Ya. Tapi ketika kita ambil kembali barang kita itu, ya otomatis dia tidak dihukum. Ya, karena barangnya kita sudah ambil. Ya. Tidak boleh kita ambil barangnya baru kita hukum, tidak bisa. Ya. Dan menghukum itu haknya orang berwenang. Hak kita adalah mengambil barang itu saja. Ya. Mengambil dengan cara yang tadi yang tidak dianggap sebagai pencurian. Ya. Harus tahu juga artinya ketika kita ambil terang-terangan. Ada orangnya di situ. Ya. Kita pergi ke rumahnya dan kita bilang, saya punya barang itu, kasih kembali kemari. Ya. Kamu curi itu kan barang saya, kasih kembali ulang. Ya. Jangan kita ambil diam-diam juga. Jadi dia ambil sepeda kita, sampai sepeda itu. Nanti tunggu malam-malam saya mau ambil ulang. Ya. Itu mencuri lagi namanya itu. Jadi kalau supaya tidak dianggap mencuri, ambil terang-terangan. Artinya ketika dia ada di situ, dia bilang, saya punya sepeda yang kamu ambil ini. Ini saya punya sepeda ini, tidak ada di rumah. Saya punya sepeda. Saya mau ambil ulang. Ya. Nah, kalau bisa begitu, itu yang disebut sudah berarti hak kita sudah kembali lagi, berarti dia sudah terbebas. Ya, sudah terbebas dari apa yang dia perbuat. Nah, itu yang disebut dengan unsur akhaka zaliman aw mazluman. Kemudian hadis yang kedua atau alasan yang kedua adalah peristiwa yang dialami oleh salah seorang sahabat wanita Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya Hindun bintu Utbah. Ya. Siapa yang masih kenal nih Hindun bintu Utbah? Siapa Hindun bintu Utbah? Istrinya Abu Sufyan, ya. Istrinya Abu Sufyan. Siapa yang masih tahu dia punya kisah? Kisahnya Hindun bintu Utbah ini. Yang membelah dada Hamzah ketika perang Uhud. Ya, jadi ketika itu dia masih musyrik. Ya. Hindun bintu Utbah ini masuk Islam ketika Fathu Makkah. Ketika ditaklukkannya kota Makkah tahun ke-7 atau ke-8 Hijriah. Ya, dia dulu salah seorang wanita yang penentang berat Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena dia istri Abu Sufyan. Ya, Abu Sufyan juga penentang berat. Dan ketika perang Badar, siapa? Utbah. Bapaknya itu Utbah
itu ikut dalam pasukan kaum musyrikin dan tewas. Jadi bapaknya Utbah itu tewas di perang Badar. Dan juga pamannya, ya, pamannya juga tewas di perang Badar. Karena itu Hindun itu sebelum masuk Islam dia sangat dendam kepada Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Ya. Makanya ketika ada perang Uhud, dia ikut perang. Perempuan, ya. Dia ikut ke medan perang itu perempuan, Hindun bin Utbah. Ya. Kemudian dia bilang sama budaknya, Wahsy, namanya Wahsy. Nah, ketika itu Wahsy juga masih musyrik. Ya. Nanti masuk Islam. Dia bilang kalau kamu mau merdeka, ya. Dan budak itu kan pasti mau merdeka. Pasti mau merdeka. Ya. Gak usah bercerita. Ustaz suruh ceramah di sini yang mau cerita. Hindun bilang sama Wahsy, kamu mau merdeka atau tidak? Wahsy bilang tentu, saya mau merdeka. Tidak menjadi budak seumur hidup ini tidak gagal. Tidak bagus jadi budak seumur hidup. Saya mau merdeka. Dia bilang, kalau kamu merdeka, satu syaratnya. Apa katanya? Syaratnya nanti kalau ada perang lagi, perang Uhud, kamu bunuh Hamzah bin Abdul Muttalib. Ya. Jadi itu saja tugasnya Wahsy itu. Ya. Maka ketika perang Uhud, Wahsy juga ikut pergi. Jadi Abu Sufyan pergi, Hindun pergi, ini budaknya juga pergi. Ya. Hindun bintu Utbah ketika itu jadi pasukan wanita, ya, di barisan belakang. Ya. Tugasnya apa? Memberikan semangat. Jadi sekarang? Supporter. Ya, supporter perang. Ya. Kemudian mengobati yang luka-luka dan seterusnya. Maka Wahsy itu dia pergi ke Uhud, perang itu cuma satu dia punya tujuan. Dia hanya mau bunuh Hamzah saja radhiyallahu anhu. Dia tidak ikut perang berduel begitu, tidak ikut dia. Dia cuma cari mana Hamzah ini. Intip dia. Dan dia bawa tombaknya. Ada tombaknya pendek. Tombak Wahsy. Begitu dia lihat Hamzah, dia langsung tombak saja. Kena di dadanya. Habis itu dia pergi. Dia semundur dari medan perang itu. Cuma itu dia punya tujuan. Ya, setelah dia berhasil menombak Hamzah, dia bilang sudah merdeka saya. Ya. Dia bilang sama Hindun, saya sudah berhasil. Itu dia. Hamzah sudah berlumuran darah. Nah, Hindun senang sekali. Ya. Tapi perang masih berkecamuk. Ya. Nanti selesai perang baru dia lihat ada mayatnya Hamzah di situ, dia langsung belah dadanya. Dia ambil jantungnya, dia kunyah. Dia kunyah jantungnya itu. Ternyata jantungnya sudah alot. Ya. Tidak bisa dia putus karena dia muntahkan lagi. Ya. Yang penting dia bilang dendamku sudah terbalas. Nah itu kisahnya dulu. Makanya ketika Fathu Mekkah, Hindun ini orang yang paling takut. Ya. Orang yang paling takut. Kenapa? Kata dibilang, dia takut, dia punya dosa itu dia ingat. Muhammad ini, dia tahu dia punya paman itu saya yang suruh bunuh. Ya. Maka dia bilang pasti dia mau balas saya. Ya. Pasti dia mau balas. Tapi Nabi SAW ketika itu tidak membalas perbuatan orang musyrikin. Bahkan beliau mengatakan, siapa yang masuk Masjidil Haram, mereka aman. Ya. Siapa yang masuk rumah dan tutup pintu, aman. Dan siapa yang berlindung di rumahnya Abu Sufyan, suaminya Hindun, aman. Ya, jadi 3 tempat yang aman. Ya, ketika Rasulullah menaklukkan kota Mekah, 3 tempat aman. Masjidil Haram, masuk rumah masing-masing, kemudian tutup pintu, kunci dari dalam, atau berlindung di rumahnya Abu Sufyan.
Maka di situ mulai tergerak hatinya Hindun binti Utbah dan juga Abu Sufyan. Kemudian setelah selesai penaklukan kota Mekah, Rasulullah sedang pertama beliau merobohkan semua patung-patung yang ada di Ka'bah, yang di dalam ataupun yang di luar dirobohkan semua. Ya. Kemudian Rasulullah SAW sholat di situ tanpa ada patung lagi. Maka datanglah orang-orang Mekah kepada Nabi SAW. Mereka meminta ampunan. Ya. Dan sebagian besar masuk Islam. Kemudian datang juga Hindun. Ya. Datang Hindun ini dan dia bilang, ya hai Muhammad. Ya, pokoknya terjadi dialog situ antara Hindun dan Abu Sufyan dengan Rasulullah SAW. Kemudian akhirnya mereka masuk Islam. Ya. Kemudian mereka pindah ke Madinah juga. Nah ini terjadi peristiwa ini setelah mereka masuk Islam. Ya. Dan Hindun ini wanita yang berani. Ya. Wanita yang berani. Maka Abu Sufyan ketika di Madinah, ya, tidak memberikan dia jatah nafkah bulanan yang cukup. Ya. Padahal Abu Sufyan itu orang kaya. Dia ahli niaga, ahli perdagangan, pengusaha besar. Pengusaha besar. Maka Hindun ini karena dia merasa tidak cukup, dia punya nafkah itu, dia ambil dari hartanya suaminya, dia ambil langsung, tidak pakai minta izin, langsung ambil. Ya, dia langsung ambil. Ya. Nah ini akhirnya dia tanyakan kepada Nabi SAW, apakah saya berdosa ya Rasulullah? Dia bilang, apa dia katakan? Inna Abu Sufyan rajulun syahih. Dia lapor sama Nabi bahwa sungguhnya Abu Sufyan itu orang yang sangat kikir, syahih. Ya. Syahih itu lebih buruk daripada bakhil. Nah, kalau kikir bahasa Arab kan ada bakhil, ada syahih. Nah, syahih itu menggili sekali. Ya. Pokoknya kikir. Sampai DP istri, DP anak dia tidak kasih nafkah yang cukup. Ya, dia cuma simpan DP doi, tapi dia tidak kasih dalam DP mertua. Maka Hindun bilang, innahu rajulun syahih. Ya. La yu'tini minan nafaqati ma yakfini wa yakfi baniya. Dia tidak memberikan kepada saya nafkah yang cukup untukku dan untuk anak-anakku. Jadi andaikan dia punya nafkah 1 juta, mungkin dia kasih cuma 500 atau 600 ribu, masih banyak DP kurang. Ya. Illa ma akhadtu min malihi bighairi ilmihi, fahal alayya junah. Ya. Untuk mencukupkannya, kata Hindun kepada Nabi SAW menceritakan kelakuan suaminya itu, dia bilang, untuk mencukupkan nafkahku itu, saya ambil itu hartanya, ya, tanpa sepengetahuannya. Ya, dia ambil sembunyi-sembunyi. Ya. Maka dia bilang, apakah saya berdosa? Artinya, apakah itu termasuk mencuri yang hukumnya berdosa atau tidak? Ya, jadi dia sudah takut karena dia sudah masuk Islam. Ya. Nah, sudah masuk Islam, sudah takut dia dengan dosa. Ya. Maka dia bilang, kalau seperti itu dosa atau tidak ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, kalau katanya, khudhi ma yakfiki wa yakfi waladaki bil ma'ruf. Ya. Rasulullah bilang, boleh kamu ambil hartanya suamimu dengan catatan cukup untuk kebutuhanmu dan kebutuhan anakmu saja. Artinya kebutuhan sini adalah kebutuhan pokok. Ya, kebutuhan pokok. Ya, kebutuhan primer bahasa kita. Kebutuhan primer. Ya. Kalau lebih dari itu, maka itu yang dianggap mencuri. Ya. Misalnya, diambil harta suaminya, baru dia beli akan emas. Atau dia beli akan perhiasan. Nah, itu termasuk mencuri. Tapi kalau dia beli untuk beli beras, nah dia ambil untuk beli beras, atau beli kebutuhan hari-hari,
di rumah, ya, beras atau lauk-lauk dan semuanya untuk dimakan setiap hari, ya. Nah, itu tidak dianggap mencuri kata Nabi, itu boleh. Ya. Tapi kalau diambil, kemudian dia simpan, ya, karena kikir saya punya suami ini, ya, ambil saja dia punya, simpan. Begitu ditanya tidak tahu, tidak tahu. Mana saya punya uang di sini? Yang tidak tahu. Ya. Saya tidak tahu tempat bersimpan, cuma kamu yang simpan. Ini saya simpan sini tadi, dan saya tidak tahu. Padahal dia sudah sembunyi di tempat lain. Nah, dia tidak pakai untuk kebutuhannya sehari-hari, ya, itu berarti termasuk pencurian. Nah, itu tidak boleh. Ya. Tidak boleh. Maka Rasulullah mengatakan, "Ma yakfiki wa yakfi waladaki bil ma'ruf." Apa yang cukup untukmu dan cukup untuk anak-anakmu dengan al-ma'ruf. Yang disebut ma'ruf di sini adalah secara baik. Baik itu maksudnya artinya sesuai dengan kebutuhan. Dan kebutuhan yang dimaksud adalah kebutuhan pokok, ya, untuk dia dan untuk anaknya. Ya. Fa abaha laha al-akhdha wa alla ta'khudha illa al-qadra alladhi yajibu laha. Ya. Maka Rasulullah SAW membolehkan Hindun mengambil, dan yang diambil hanya yang wajib untuk dia dapatkan saja. Ya, misalnya kebutuhannya 1 juta 1 bulan. Dikasih dia 500 ribu. Maka yang boleh diambil adalah 500 ribu saja. Ya, karena kebutuhannya 1 juta. Dia boleh mengambil dari harta suaminya tanpa izin 500 ribu lagi. Ya. Lebih dari itu maka itu tidak boleh. Ya. Jangan kasih lebih 100. Kebutuhan 1 juta. Dikasih suami 500. Ambil saja dia punya. Kasih lebih 100. Ternyata di kantong suaminya itu ada mungkin uang 1,5 juta. Ya. Jadi gambarannya paham ya? Jadi kebutuhan rumah tangga 1 juta dikasih oleh suaminya 500. Dia tidak terima. Masih kurang 500. Begitu dia lihat uang suaminya ternyata masih banyak. Masih ada 1,5 juta. Ya. Berarti sebenarnya suaminya punya uang 2 juta. Ya. Nah, karena diambil sendiri 1,5 juta ini dia. 500 kan memang saya jatah. Ya. Tambah lagi. Siapa suruh Pak menggili? Ya. Siapa suruh kikir? Kita mau ambil TP uang. Ya. Diambil mungkin 300 atau 200 atau lebih dari itu. Nanti suaminya lihat, mana nih uang di situ dompet ini? Cuma sisa 800. Loh, saya tidak tahu. Kamu yang ambil pasti. Bilang tidak. Ternyata dia yang ambil. 200-nya itu dianggap tidak sah. Makanya Nabi mengatakan, ambil sesuai dengan kebutuhan kamu dan anak-anakmu saja. Yang merupakan kebutuhan pokok yang memang harus diberikan oleh suami. Ya. Lebih dari itu jangan. Ya. Lebih dari itu harus minta. Ya. Bukan tidak boleh ambil, tapi harus minta. Ya. Artinya yang boleh tanpa izin itu hanya sebatas kebutuhan saja. Kalau mau lebih dari situ boleh saja, tapi minta izin dulu. Ya. Minta dulu sama suami. Kalau dia kasih, maka ambil. Kalau tidak dikasih, ya tidak usah. Ya, ini aturannya. Maka ini dalil yang kedua, kata Imam Al-Qurtubi, yang menjadikan alasan mereka atau dalil mereka bahwa kita ambil yang kita punya itu sebatas yang kita punya saja. Nah, kalau lebih dari itu berarti dianggap mencuri. Nah, itu maksudnya tadi. Karena apa? Karena itu memang hak kita. Ya. Memang hak kita dan memang harta kita. Maka kita ambil sesuai dengan apa yang kita punya itu. Jangan ambil lebih. Ya. Kalau ambil lebih, itu tindakan kriminal yang baru lagi. Ya. Kemudian alasan selanjutnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala,
faman i'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimithli ma i'tada 'alaikum. Ya. Barang siapa yang menzalimi kalian, ya, fa'tadu 'alaihi bimithli ma i'tada 'alaikum. Maka balaslah kepada mereka sesuai dengan tindakan mereka itu. Ya. Jadi sudah yang tindakannya kita boleh balas. Nah, ini dalil yang ketiga. Ya. Kemudian masalah selanjutnya, itu kalau jenis hartanya sama. Ya, jadi kalau sepeda diambil, kita ambil sepeda. Bagaimana kalau yang diambil itu adalah barang yang tidak sejenis? Ya. Barang yang tidak sejenis, misalnya apa? Ya. Piring kita dicuri, piring. Ya. Kita dicuri piring, kemudian kita tahu orang yang mencuri siapa. Dan kita lihat, oh itu piring kita itu. Ya. Tapi yang kita ambil apa? Baskom. Tidak sejenis. Ya. Yang dia curi piring, yang kita ambil baskom. Atau yang kita ambil apa? Pokoknya yang tidak sejenis lah. Bisa baskom, bisa loyang, bisa panstup, atau apa semua. Ya. Yang tidak sejenis diambil. Maka ini apa? La ya'khudhuhu illa bihukmil hakim. Nah, kalau seperti itu kata beliau, maka dia tidak boleh mengambilnya. Ya, kecuali nanti hakim yang memutuskan. Artinya dia harus bertindak melaporkan dulu. Dia jangan langsung ambil. Ya, kalau dia tidak sejenis. Ya. Mungkin sampai situ dia tahu pencurinya, tapi sampai di sana itu barang yang dia punya sudah tidak ada. Ya. Mungkin karena dia jual atau bagaimana, atau dia sembunyikan dan seterusnya. Ketika dia cari dia tidak ada. Ya. Maka kalau kita mau ambil barangnya yang lain sebagai hukuman, itu kita tidak boleh langsung ambil. Ya. Kita harus lapor dulu. Ya, lapor dulu kepada yang berwenang. Nanti yang berwenang yang menentukan ganti dan barang itu atau ganti dan harganya. Ya. Nah itu pendapat yang pertama. Walisyafi'i qaulan asahhuhuma al-akhdhu qiyasan ala ma law dhafara lahu min jinsi mali. Wal qaulu tsani la ya'khudh li'annahu khilaful jins. Ya. Wa minhum man qala yataharra qimata malihi alaihi wa ya'khudhu miqdara dzalik wa hadza huwa as-sahih. Ya. Baik. Jadi dalam pendapat Imam Syafi'i ada dua riwayat. Ya. Pertama riwayat mengatakan boleh diambil barang tersebut langsung dengan bertindak sendiri. Pendapat yang kedua mengatakan tidak boleh. Ya, tidak boleh diambil barang yang tidak sejenis. Ya, karena tidak sejenis itu otomatis harganya mesti akan beda. Ya. Apakah beda lebih banyak atau beda lebih sedikit? Ya. Dan bisa juga bahannya juga beda. Ya. Karena dia tidak sejenis. Ya. Maka pendapat yang lain mengatakan yataharra qimata malihi alaihi wa ya'khudhu miqdara dzalik. Ya. Jadi untuk lebih amannya kata beliau, maka dia harus minta ganti harganya saja. Ya, itu lebih aman. Kalau dia tidak sejenis, misalnya piring. Ya, sampai sana piringnya tidak ada sejenis. Dia punya piring kaca, yang ada di situ piring plastik semua. Ya. Maka dia minta ganti dengan harganya. Misalnya piringnya harganya 100.000, dia bilang kamu ganti saja 100.000. Ya. Nah, itu caranya. Jadi harganya yang dibeli, yang diambil. Wa hadza huwa sahih lima bayannahu bid dalil. Ya, dan ini yang sahih katanya. Ya, kata beliau sebagaimana yang disebutkan dalam dalil tentang barang-barang yang tidak ada wujudnya, ya, ketika dirusak atau diambil setelah itu tidak ada wujudnya, tidak bisa dikembalikan barangnya, atau tidak ada yang sejenis, ya, semisal dengan barang tersebut, maka caranya apa? Orang yang mengambil itu dihukum dengan membayar harga barang tersebut. Jadi berapapun harga barangnya, maka harganya yang dibayarkan. Itulah cara hukumannya. Jadi dia
membayar harga barang yang diambil tersebut. Nah, ini kalau barangnya tidak sejenis. Nah, jadi kalau barangnya sejenis seperti tadi, dia boleh bertindak sendiri mengambil barang tersebut tanpa melakukan tindakan yang berlebihan. Nah. Baik. Sudah azan Isya. Ya. Kita cukupkan sampai sini dulu. Insyaallah kita lanjutkan lagi nanti pada pertemuan selanjutnya. Ya, karena kita sudah sholat Isya, kita cukupkan sampai sini. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.